Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat datang di Sasana Warahto Merapi Jambaringan yang ada di Kaluran Kebarjo. Untuk seri hari ini kita akan mengadakan latihan bersama setiap sore pada hari Selasa, juga Selasa malam dan malam Sabtu. Oke teman-teman, kita bisa ketemu dengan teman-teman di Warahto Merapi. Monggo, silahkan. Jambaringan sangat digemari oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I karena sebagai kerajaan Islam, ia mengacu pada ajaran Nabi bahwa setiap orang hendaknya menguasai 3 keahlian, yaitu berenang, berkuda, dan memanah. Jambaringan juga merupakan salah satu keahlian yang harus dimiliki seorang prajurit perang. Prajurit perang milik Keraton Kasultanan Yogyakarta yang harus mahir memanah adalah prajurit pengawal raja, yaitu Nyutro. Pada masa kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono V, terjadi kesepakatan demilitarisasi dengan pihak Belanda usai Perang Jawa berlangsung. Jumlah pasukan berkurang drastis, kekuatan personil pasukan dilucuti hingga prajurit keraton tak bisa lagi berperang. Boleh, monggo, kagem pungkasan kita samangke mendet titis tunggal kalih 3. Mangke wonten bebungah sanesipun sik sae, monggo mangke kita patosi sik langkung kathah bijinipun. Siaga wiwit. Menika marka pungkasan kaping 2. Monggo pun siap. Nggih, monggo. Siap kula wangsuli. Siaga wiwit. Oke teman-teman, saya akan jelaskan untuk cara nanti teknisnya kita menggunakan alat jambaringan. Yang sebelum kita mainkan atau kita menggunakan alat tersebut, akan saya kenalkan dulu untuk namanya. Ini untuk alat jambaringan ini terbuat dari kayu dan ularnya ini sayap terbuat dari bambu. Sedangkan ini sendeng terbuat dari benang. Ini untuk sayap ya, terbuat dari bambu petung namanya. Sedang kita menggunakan sesuai tinggi badan. Kalau tinggi badan kita 160, kita harus menggunakan ukuran juga panjang 160. Apabila kita menggunakan kurang dari 160 sesuai tinggi badan, nanti untuk sayap ini biasanya akan gampang rusak dan patah. Kalau anak panah ini juga terbuat dari bambu petung. Ini anak panah ini terbuat dari bambu petung. Sedang ini ada nama tersendiri. Bulunya ini sudah beda. Ini terbuat dari bulu entok. Sedang namanya ini besi, ujung anak panah. Ini namanya bedor. Untuk sebaliknya, untuk yang belakang ini untuk menghasilkan tempat di kendang sendeng, ini namanya nyenyep. Kita akan praktekkan untuk cara penggunaan anak panah. Kita ambil anak panahnya, dimasukkan
di tengah lubang ya, sampai ada suara klek gitu. Seperti kalau udah ada suara itu otomatis udah ngancing. Sedang untuk cara tarikan kita menggunakan arah jarum jam 1 ya, kita praktekkan ke arah jarum jam 1 kemiringan ya, dan kita lihat untuk ujung anak panah arahkan ke tempat sasaran. Sedang untuk tarikannya usahakan jempol tangan sampai ke pelipis dahi ya, dan usahakan pula untuk anak panah agak ke tengah bibir ya. Jadi untuk lepasnya biar kalau kuncinya kalau menggunakan sampai ke pelipis, nanti bila menghentakkan atau melepaskan anak panah larinya tidak liar. Oke, gitu, coba dipraktekkan untuk melepaskan. Kasih aba-aba ya, usahakan dari detik ketiga baru lepas anak panah, hitungan ketiga 1, 2, 3 ya. Saya akan jelaskan untuk nilai kalau kena merah alias kepala atau molo, Jawanya molo, ini nilainya 3. Sedang kalau yang putih ini dari atas sampai bawah nilainya 1. Nah, kayak contoh kalau gini, ada 3 anak panah yang warnanya sama. Ini ada yang kena kepala, ada yang 2 kena badan. Nah, ini nilainya dapat nilai 5. Kan yang merah nilai 3, yang putih nilainya 1. Jadi nilainya untuk yang anak panah ini dapat nilai 5. Ini 1 orang dapat nilai 5. Namanya sandang poldan, polo dan juga badan. Kalau yang 1 ini cuman kena putih, nilainya juga cuman 1. Sedang ini anak panah yang beda, ini juga cuman dapat nilai 1 karena cuman dapat putih, jadi nilainya 1. Yang tertinggi ini dari 1 personil yaitu dapat nilai 5 kepala dan juga 2 badan. Jadi nilainya merah 3, badan dapat nilai 2 karena 2 anak panah. Untuk cara menjabut anak panah ke bandul atau target yang tadi kita cari dari ke sana, caranya kita tarik dan sedikit kita putar. Nah, untuk antisipasi jangan sampai ini bedor ini patah, karena kalau kita ambilnya enggak sedikit diputar biasanya ini bisa patah dan untuk anak panah bisa bengkok. Jadi kita harus sedikit kita tarik sembari kita putar dikit-dikit. Nah, gini cara. Begitu juga yang nanti yang digeber itu sama, cara nariknya juga sama untuk melepasnya. Pelan-pelan kita sambil putar. Jangan sampai, kalau bisa usahakan untuk ini anak panah nggak bengkok. Kalau nanti kita asal jabut gini biasanya untuk anak panah bisa bengkok. Sedang untuk yang di sini yang digeber sama caranya, kita sedikit tahan geber, kita pegang agak ujung yang mepet ke geber ini sembari kita tarik dan juga kita sedikit putar. Nah, itu sama dengan yang di bandul pun juga demikian. Kita tahan, tarik sana belakang dan anak panah kita tarik pelan-pelan sembari dikit-dikit kita putar ya. Oke, saat ini kita setelah melakukan latihan bersama di Sasana Warastro Merapi. Untuk Warastro Merapi didirikan pada tanggal 27 November 2019. Yang dulu awalnya kita bersama-sama mendirikan dengan teman-teman Forum Budaya Keboharjo, di mana dengan kita bersama mendirikan Jemparingan ini bisa untuk ajang silaturahim, juga koordinasi bagaimana kegiatan budaya yang ada di Kaluran Keboharjo ini bisa berkembang. Untuk teman-teman yang tergabung saat ini ada sekitar 20 orang. Kita latihan di setiap malam Selasa juga malam Sabtu.
harapan kita bersama teman-teman yang ada di Warastro ini, bagaimana kita bisa mengembangkan dari paguyuban Jembaringan. Kita bisa kembangkan, kita kenalkan ke anak-anak, ke generasi muda, biar nanti Jembaringan ini bisa menjadi kegiatan dari adik-adik, dimana di era digitalisasi ini tetap kita bisa menguri-uri atau melestarikan dari kegiatan Jembaringan. Harapan ke depan nanti semua lapisan masyarakat bisa mengenal dan bisa bangga dengan budaya yang ada di daerah kita, khususnya untuk Jembaringan.